Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resi Azgah Nurul Wilda dengan NPM 24215111007 dari kelas 2024A dari program studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Di sini saya akan mempraktekkan pembelajaran yang bermodelkan situation based learning dengan pendekatan cultural responsive teaching dengan metode diskusi dan tanya jawab. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Apakah masih semangat? Masih. Oke. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Dipimpin oleh KM. Oke teman-teman semuanya, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, sekarang Ibu akan absen terlebih dahulu. Apakah hadir semua? Tidak buku. Ada yang enggak hadir. Nah, itu 2-0. Siapa yang tidak hadir? Temannya? Kenapa? Tahu gara-gara tahu. Nggak dihubungi orang tuanya atau ibaratnya? Udah ditelepon. Baik, nanti Ibu akan kontak beliau. Nah, untuk sekarang kita cek kerapihan dulu ya, anak-anak. Untuk bajunya rapi semua dimasukkan. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alat tulisnya silakan dikeluarkan terlebih dahulu. Baik, Bu. Udah semuanya udah siap? Siap. Nah, ada yang tahu kita akan belajar apa hari ini? Dari materi yang sebelumnya, kita akan melanjutkan ke materi yang baru, bab baru, yaitu tentang aritmetika. Nah, sebelum itu akan menonton materi. Kenapa ini? Ada yang bisa bantu Ibu? Mungkin saya bisa bantu, Bu. Udah, Bu. Baik, terima kasih. Nah, hari ini kita akan belajar tentang aritmetika sosial. Tapi Ibu akan kaitkan dengan budaya, yang dimana budaya ini itu ada yang terletak di Kota Tasikmalaya. Nah, siapa yang di sini yang tahu ada budaya wisata apa aja yang ada di Kota Tasikmalaya? Nah, Kampung Naga. Ada yang pernah ke Kampung Naga di sini? Oke, ada apa aja sih di Kampung Naga? Ada tangga, Ada sungai, ada kampung, ada sawah, ada ikan, Ada rumah. Nah, Rumah ada. rumah adat, ada kerajinan, ada dengan tangga, identik dengan tangga. Nah, kita kalau ke wisata pasti membeli oleh-oleh kan, ya? Iya. Semuanya. Ya. Nah,
berpikir kalau membeli oleh-oleh itu apa sih yang dibeli, itu apa sih yang kalian pikirkan tentang pembelian? Ada apa aja? Ada uang, barangnya, ada harga produksinya, ada harga jualnya. Nah, oke, nah kita akan belajar mengenai itu. Tetapi Ibu tidak akan langsung memberi materi, tetapi kalian sendiri yang akan menentukan konsepnya. Tapi Ibu di sini terdapat permasalahan yang dimana di Tasikmalaya terdapat salah satu wisata lokal yaitu Kampung Naga. Nah, Kampung Naga ini adalah desa adat yang masih menjaga tradisi leluhurnya, termasuk dalam cara bermata pencaharian, di mana salah satu usaha yang tetap dipertahankan adalah pembuat kerajinan bambu. Nah, yang seperti tadi kan kita kalau ke Kampung Naga pasti membeli oleh-oleh kan ya. Nah, di mana ada kerajinan tangannya seperti keranjang, kipas, gelang bambu, miniatur rumah adat, tempat nasi, tempat buah, dan masih banyak lagi. Nah, produk ini banyak dibeli juga pada wisatawan dan menjadi sumber penghasilan masyarakat tersebut. Nah, di sini salah satunya ada pengrajin yaitu Pak Darsa. Pak Darsa adalah pengrajin di Kampung Naga yang membuat sebuah kerajinan bambu motif tradisional. Nah, untuk membuat satu bambu itu, Pak Darsa mengeluarkan beberapa biaya, yang dimana diantaranya satu, membeli bambu pilihan, di mana harganya itu 10.000. Kemudian Pak Darsa membeli tali rotan, yaitu 3.000. Kemudian pewarna alami 4.000. Dan ada upah tenaga kerja atau biaya pengerjaannya, yaitu 8.000. Kemudian ada juga biaya transport bambu ke rumah, yaitu 2.000. Nah, setelah keranjang itu selesai, wisatawan menawar untuk membeli dengan harga 32.000. Nah, hari ini kita akan membantu Pak Darsa menentukan apakah ia untung atau rugi. Tapi sebelum itu, kalian harus memahami dulu makna biaya, harga, dan selisihnya. Nah, apakah ada yang tahu apa masalah dari permasalahan ini, inti dari cerita ini? Harus tahu dulu Bu total pengeluaran Pak Darsanya. Nah, betul sekali. Kita harus menentukan berapa total dari pengeluaran yang dikeluarkan oleh Pak Darsa. Nah, kemudian kita akan menentukan biayanya berapa, harga dari total itu berapa, kemudian selisih dari harga jual dan harga beli. Nah, untuk itu Ibu mempunyai bahan ajar yang harus kalian kerjakan. Nah, untuk pengerjaannya itu kelompok. Nah, bahan ajar ini untuk menentukan konsep dari materi yang akan kita pelajari hari ini, itu materi untung dan rugi. Kalian akan mengisi LKPD ini secara berkelompok dan Ibu akan menjelaskannya, kemudian kalian isi. Nah, Ibu akan membagikan kelompoknya terlebih dahulu. Sebentar ya. Nah, untuk kelompok 1 ada Alisa, Fadlan, Izni. Nah, kelompok 2 ada Reni, Penais, Siti, dan Chani. Nah, untuk kelompok 3 ada Najmi, Rosiana, dan Indri. Nah, untuk itu duduknya silakan bisa untuk berkelompok. Nah, ini kelompok 1. Ini kelompok 1. Di sini Fadlan di depan. Jauh. Fadlan di depan. Kayak robot kan. Sudah duduknya berkelompok? Sudah. Aku akan membagikan bahan ajarnya. Kalian baca terlebih dahulu ya petunjuknya, kemudian tujuan dari pembelajaran ini. Nah, kalau ada yang tidak mengerti bisa tanyakan kepada Ibu. Nah, kalian bisa diskusikan ya berkelompok, isi semua yang diperlukan. Duduknya bisa berbalik.
harga berapa gitu. Nah kalau apa saja barang itu cukup barangnya saja yang ditulis, yang dikerjakan sama harganya. Nah kalau jenis dia itu jadi jenis per satu biaya. Jadi barang sama aja. Iya gitu. Jadi sini bambu ininya 10.000. Oh iya Bu, makasih Bu. Makasih. Silakan ya berdiskusi. Iya. Apakah ada yang mau kita? Kalau ada yang boleh ditanyakan ya. Oke. Semangat. Iya, jadi angka yang total itu lagi harga yang nah nanti kan jadi kayak tadi kan disebut apa kalau kalian sudah menentukan konsep dari bukunya apa terus kayak angka yang 27.000 apa kalau ada yang tidak mengerti boleh ditanyakan ya. Iya Bu. Sudah? Dikit lagi. Modal. Modal gak sih? Iya, maaf. Oke, apakah masih banyak? Bentar lagi Bu. Untuk pengerjaannya 10 menit lagi ya. Kalian harus benar-benar sampai memahami dan menemukan konsep dari untung dan rugi. Tempatnya sudah terjangkau. Kalian amati setiap langkah pengerjaannya, setiap permasalahan yang ada dalam pelajaran tersebut. Sampai kalian benar-benar menemukan konsep dan memahami konsep tersebut. Sambil kalian bayangkan ketika di kampung naga itu ada apa aja. Sambil dijalankan kayak kerajinannya, pembuatannya gimana, biar kalian benar-benar paham mengenai tentang konsep dari untung dan rugi ini.
berapa harga wisatawan, harga jual kepada wisatawannya. Kemudian kalian harus memutuskan konsep dari harga jual dan harga belinya. Berarti kalian bisa menentukan. Sudah? Apakah semuanya sudah? Sudah. Nah, untuk apakah kalian sudah benar-benar memahami? Memahami ya, pastinya harus memahami dan sampai kalian benar-benar paham dan menemukan dari konsep tersebut. Nah, kalau sudah, kalian bisa kumpulkan bahan ajarnya ke depan oleh perwakilan saja. Boleh. Ini otomatis kalian sudah memahami konsep dari untung dan rugi ini. Nah, jadi harga beli itu adalah nah, apakah kalian mengerjakannya tadi? Betul? Betul. Ya, jadi kalian sudah paham ya mengenai tentang harga beli ini. Kemudian setelah harga beli pasti ada harga jual. Harga jualnya? Ya, betul ya. Harga jual itu 32.000. Nah, untuk setelah harga jual pasti ada untung. Nah, jadi setelah kalian tadi menemukan konsep, maka rumus dari untung itu harga jual bagi harga beli. Nah, untuk itu menunjukkan selisih apa? Tadi sudah ya, ada di LKPD. Nah, setelah untuk pasti ada rugi. Gak mungkin kalau penjualan itu tidak ada ruginya. Pasti semuanya juga pasti mengalami kerugian. Sudah ya, kalian pasti sudah memahami dari rumusnya, kemudian dalam kasus Padarsa tadi. Nah, simpulan dari permasalahan Padarsa ini jadi total biaya produksinya itu berapa? 27.000. Dan harga jualnya 32.000. Kemudian selisihnya itu 5.000. Nah, kalau positif berarti untung. Kalau negatif rugi. Maka dari kesimpulan Padarsa tadi, Padarsa mengalami apa? Kemudian ada LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, ini kalian harus mengisi setiap pertanyaan yang ada di dalam LKPD ini, diisi dengan sesuai kelompoknya masing-masing. Kemudian nanti dipresentasikan ke depan. Nah, presentasinya itu semua anggota, tetapi yang menjelaskan hanya satu orang saja. Ibu bagikan ya. Nah, apakah kalian sudah memegang LKPD-nya? Sudah. Nah, LKPD ini sebagai bahan evaluasi dari kalian sudah memahami benar-benar konsep dari materi pada kali ini. Nah, kalian kerjakan secara diskusi, saling tanya jawab bersama teman, kemudian saling berdiskusi antara teman sebaya. Oke, silakan kalian bisa kerjakan. Nah, di situ juga terdapat suatu permasalahan yang kalian harus analisis dulu permasalahannya apa, kemudian jawab pertanyaan-pertanyaan
kedepannya. Jika yang ada tidak mengerti, kalian bisa tanya teman sebaya, tanya teman kelompok lain, agar kalian saling berdiskusi untuk memahami konsep dari metodologi ini. Baca dulu ya petunjuk dan tujuan dari pembelajaran hal ini agar kalian tidak salah dalam mengerjakannya. Pegawai seperti itu, kayak tenaga itu disebutin tambahan. Nah, modal itu kan kalian tadi harus sudah memahami ya, memahami konsep apa itu dari peduli. Kalian harus dari modal awal buat kerajinan disebut uang ini.
1 akan mempresentasikan hasil dari kerja kami. Saya di sini sebagai perwakilan yang akan membacakannya. Yang pertama itu adalah soalnya dibacakan dulu. Ya, permasalahannya dibacakan dulu. Permasalahannya, di Tasikmalaya terdapat salah satu wisata lokal yaitu Kampung Naga. Di Kampung Naga, para pengrajin membuat kerajinan tangan dari anyaman bambu. Seorang pengrajin bernama Ibu Sari mengeluarkan biaya sebagai berikut. Modal membeli bambu 120.000, biaya pewarna alami dari tumbuhan setempat 30.000, tenaga pembuatan 10 kerajinan tangan 50.000. Bu Sari kemudian menjual 10 kerajinan tangan tersebut dengan harga 25.000 per satuan. Pertanyaannya, untuk yang pertama, apa jenis kerajinan yang dijual Ibu Sari? Jenis kerajinan yang dijualnya yaitu anyaman bambu. Yang kedua, berapa total biaya yang dikeluarkan? Setelah kelompok kami hitung, dari modal membeli bambu, biaya pewarna alami, dan tenaga pembuatan, totalnya menjadi 200.000. Lalu yang terakhir, berapa pendapatan dari hasil penjualan? Seperti pada saat pembelajaran, pendapatan itu dari modal awal dikurangi dari keuntungan dari hasil penjualan dikurangi modal awal. Hasil penjualannya kan tadi 10 kerajinan harga satuannya 25.000. 25.000 dikali 10 sama dengan 250.000. Karena itu 250.000 dikurangi 200.000, jadi pendapatan dari hasil penjualannya itu 50.000. Terus untuk melengkapi tabel, modal awalnya itu 150.000, biaya tambahannya 50.000, total biayanya 200.000, harga jual per item 25.000, total pendapatan 250.000, selisihnya 50.000. Lalu di bagian selanjutnya itu diskusi dan selesaikan soal latihan. Soal pertama dari permasalahan di atas, hitung total modal Ibu Sari. Total modal Ibu Sari itu 200.000. Lalu total pendapatannya 250.000. Lalu untung atau rugi? Ibu Sari di sini untung karena pendapatannya lebih besar daripada modalnya. Lalu berapa? Ada soal yang kedua, yaitu karena musim liburan banyak pengunjung datang, harga kerajinan tangan berubah naik menjadi 30.000 per item. Ditanya yang pertama itu berapa pendapatan baru? Karena harga satuannya jadi naik 30.000 dikali 10, jadi harga pendapatan barunya 300.000. Terus hitung untungnya, tadi 300.000 dikurangi modal awal 200.000 sampai dengan 100.000. Lalu bandingkan dengan kondisi sebelumnya, lebih besar atau lebih kecil? Dibandingkan dengan kondisi sebelumnya tentu saja lebih besar karena keuntungan yang baru itu 100.000 sedangkan yang sebelumnya 50.000. Dan untuk kesimpulannya, semakin besar selisih harga jual dengan harga beli, maka semakin besar untung yang didapat. Oke, beri applause untuk kelompok 1. Silakan bisa duduk kembali. Nah, selanjutnya untuk kelompok 2. Sok, dekat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 2. Kami akan mengenalkan hasil dari LKPD yang telah kami kerjakan. Dari soal 1, total modal besar itu jadinya 200.000. Total pendapatannya 250.000. Untung yang didapatnya 50.000. Untuk soal 2, pendapatan barunya itu 300.000. Untungnya itu jadi 100.000. Nah, dengan perbandingan itu jadi lebih besar untungnya tuh. Jadi kesimpulannya itu jika harga jual dijual ditambah maka keuntungannya pun bertambah. Ya, dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada kelompok 2. Nah, selanjutnya kelompok 3. Guys.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami akan menceritakan hasil diskusi, yaitu yang pertama berapa berdasarkan bahannya dari harga 30.000 dikali 10 hasilnya 300.000. Terus yang kedua hitung untungnya, nah dari hasil 300.000 dikurangi dengan 200.000 hasilnya 100.000. Nah, bandingkan dengan kondisi sebelumnya lebih besar atau lebih kecil. Nah, jawaban kami lebih besar kondisi yang sekarang. Izin menambahkan boleh ya boleh. Karena kondisi yang sebelumnya itu menunjukkan bahwa si harga jualnya itu kan lebih kecil ya. Jadi terdapat kenaikan keuntungan. Mungkin sekian dari kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, melihat dari hasil presentasi kalian itu sudah bagus, sudah memahami konsep dari untung dan rugi kali ini. Nah, untuk LKPD-nya bisa dikumpulkan ke depan. Baik, apakah kalian sudah memahami konsep dari untung dan rugi kali ini? Nah, baik, apakah ada yang dapat menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini itu apa aja sih? Bu. Boleh, silakan. Brother. Jadi di sini aja Bu. Boleh. Kesimpulan dari kegiatan hari ini itu tadi harga beli itu mempengaruhi dari untung, tetapi harga jual juga mempengaruhi. Apabila harga jual lebih besar daripada harga beli, maka hasilnya akan untung. Sedangkan jika harga jual lebih kecil daripada harga beli, maka hasilnya akan rugi Bu. Oke, cukup. Sekian yang saya sebutkan Bu. Baik, terima kasih. Request kepada Anda. Baik, Nas. Jadi kesimpulannya bahwa untung dan rugi ini mempengaruhi harga jual dan harga beli. Nah, untung dari konsep aritmatika ini bahwa untung dan rugi ini adalah harga awal dari biaya dan harga beli dan harga jualnya. Nah, aritmatika tentang untung dan jual ini tidak hanya berlaku di matematika, tetapi harga jual beli ini juga sangat mempengaruhi di kehidupan kalian. Seperti kalian, ibu kalian atau keluarga kalian mempunyai usaha, kalian bisa membantu menghitung harga biayanya, harga jualnya, berapa untung dan ruginya yang pas untuk dijual harga tersebut. Nah, mungkin untuk pembelajaran kali ini cukupkan sekian. Kita akan bertemu lagi pada minggu depan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.